Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Maulana Yusuf. Biasa dipanggil Yusuf. Saya dari program studi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2D. Nah, hari ini saya akan mereview terkait materi dan juga mengulas daripada memenuhi tugas Bapak Hafidz Hasan untuk menyampaikan terkait materi tentang lingkungan dan budaya organisasi. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya bicara lingkungan dan budaya itu akan dua hal yang memang tidak bisa dilepaskan dalam mengidentitaskan suatu organisasi sebetulnya. Jadi, contoh dari beberapa lingkungan tukang parfum, komunitas parfum, pasti lingkungannya ya orang yang wangi gitu kan bahasanya. Nah, tapi kalau bicara budayanya, seperti apa sih dia memunculkan kewangiannya di komunitas parfum itu akan berbeda. Nah, tapi saya akan sedikit mengulas terkait penting bahwasanya lingkungan dan budaya organisasi itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian, ya. Pengertian lingkungan organisasi yaitu lingkungan organisasi adalah semua faktor, ya, baik di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Jadi contoh faktor eksternal, ya, itu bisa menjadi lingkungan yang positif bagi teman-teman yang melakukan secara positif. Lingkungan internal negatif, tapi itu bisa menyampaikan dan melakukan output yang negatif, itu bagi teman-teman yang organisasinya negatif juga. Jadi lingkungan ini akan berpengaruh dengan kemajuan organisasi, ya, dan juga menjadi identitas daripada organisasi tersebut. Jadi memang contoh lingkungan ini mempengaruhi kelemahan daripada anggota, kelemahan daripada divisi, penguatan dari anggota atau penguatan dari divisi, itu akan menjadi faktor yang kemajuan dari organisasi tersebut, ya. Jadi pengertian yang bisa saya sampaikan adalah semua faktor yang di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. 1, 2, 3 divisi tidak keseluruhan tapi menjadi dampak yang buruk bagi organisasi, itu adalah lingkungan yang buruk. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait budayanya. Tadi sudah organisasinya, ini budayanya. Bagaimana budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota. Jadi bicara bersama yang dianut oleh para anggota itu contoh gini. Daripada budaya kita itu hanya kumpul-kumpul saja, mending kita mengumpulkan hal-hal yang penting. Nah, itu suatu budaya diskusi yang diterapkan dalam suatu organisasi. Jadi, contoh organisasi A nih, oh ternyata dia budayanya saat jam segini, saat hari ini, itu dia mengadakan diskusi loh, dan seterusnya dia berkomitmen dalam organisasi tersebut. Nah, itu akan menjadi kemajuan daripada organisasi yang ditempatkan. Nah, itu bicara budaya satu gitu ya. Nah, belum budaya yang lain nih. Budaya cara kita menyampaikan kepada teman-teman, budaya kita cara menyampaikan kepada mungkin dosen, budaya kita cara organisasi mengkoordinasi suatu organisasi juga, itu akan menjadikan identitas juga, ya. Jadi budaya ini akan terus dianut, ya, untuk anggota-anggotanya. Jadi jangan sampai menjadi budaya yang sekiranya negatif besar gitu ya, itu jangan sampai. Nah, di sini disebutkan bahwa yang membedakan suatu organisasi dari organisasi yang lain itu sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Jadi dia itu punya karakteristik yang menjadi kunci bahwasanya ini patut nggak sih disebut organisasi baik? Ini patut nggak sih disebut organisasi hanya kumpul-kumpul saja atau komunitas kumpul-kumpul saja? Itu juga bisa. Lihat dari budayanya seperti itu. Jadi tentang pemikirannya, ya, tentang kontribusi di suatu organisasinya seperti apa, budayanya maju atau tidak, itu seperti itu. Jadi membicarakan tentang pentingnya budaya organisasi itu apa sih gitu ya, pentingnya di budaya organisasi dapat diuraikan. Yang pertama itu nilai-nilai bisnis, menetapkan norma-norma perilaku staf. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam organisasi atau perusahaan itu dapat menetapkan norma-norma perilaku dari anggotanya. Jadi setelah dia tahu nih, oh peraturan ABC itu harus ditaati loh. Oh peraturan ABC itu harus betul-betul dijalankan loh. Nah, itu menjadi norma yang baik untuk budaya organisasi tersebut.
Nah, yang kedua itu bicara budaya menentukan cara manajer dan karyawan perusahaan memperlakukan satu sama lain. Jadi saat kita tahu budayanya anggota ABC, itu kita akan memperlakukan ya berbeda-beda, tidak mungkin disamakan gitu bahasanya. Contoh, si A ini sukanya permen, nggak mungkin kita kasihkan es batu gitu, contoh gitu. Nah, itu akan bisa menjadi sikap dewasa dari manajer tersebut saat memajukan perusahaan ataupun organisasi tersebut. Itu ya, penting sekali bagi teman-teman yang tahu akan budaya dan juga organisasi itu seperti apa sih. Nah, yang selanjutnya itu budaya organisasi yang khas dapat mendukung citra merek, ya, bisnis dan hubungan dengan pelanggan. Jadi output daripada budaya organisasi dan juga lingkungan sekitar itu akan menyebutkan bahwasanya yang tadi saya sampaikan, oh ini loh patut dicontoh, oh ini patut diikuti loh organisasi, karena dia punya citra yang baik di masyarakat, di sosial, mungkin di masa-masa seperti itu akan bisa menjadi citra yang baik. Nah, untuk selanjutnya itu budaya tidak hanya menentukan bagaimana keputusan dibuat, tetapi juga jika keputusan strategis yang diambil. Jadi dalam budaya ini pun bisa maknanya bahwasanya ini pas nggak sih kita putuskan, atau kita bisa musyawarahkan lagi. Ini akan penting menjadi pertimbangan organisasi, ya. Jadi tidak hanya menentukan keputusan, tapi juga dilihat dari jenis keputusan strateginya itu seperti apa, pas nggak, gitu ya. Itu juga bisa pentingnya. Untuk selanjutnya budaya organisasi telah jelas terkait dengan kinerja ekonomi dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Nah, dampaknya adalah kenapa penting ini? Penting bahwasanya ekonomi dan keberhasilan jangka panjang, ya. Karena bicara budaya sendiri itu bukan 1-2 hari atau 4-3 bulan, tapi ini jangka panjang yang betul-betul setiap periode ini kita jalankan sebagai budaya di organisasi tersebut. Jadi banyak sekali beberapa penting dari kami itu punya budaya organisasi yang matang, ya. Banyak pengalaman, banyak literasi yang kita baca, banyak hal-hal yang kita tonton dalam hal-hal inspiratif, itu akan bisa menunjang lingkungan kita akan semakin baik, lingkungan kita akan semakin maju, dan kita pun bertumbuh dengan baik di organisasi tersebut, gitu ya. Nah, untuk beberapa hal terkait model, teman-teman, untuk model organisasi ini, model budaya organisasi itu ada yang pertama itu jarak kekuasaan, ya. Yang kedua ada individualistis versus kolektivistik. Yang selanjutnya ada penghindaran ketidakpastian tinggi dan rendah. Yang selanjutnya adalah maskulinitas dan feminitas. Yang selanjutnya ada orientasi jangka pendek dan jangka panjang. Yang selanjutnya ada inteligensi versus menahan diri. Jadi ini menjadi model budaya organisasi yang kita harus pahami, gitu ya. Nah, itu sekilas terkait yang saya bahas hari ini. Nah, terima kasih banyak untuk penyampaian yang mungkin bisa teman-teman ambil hikmahnya, yang mungkin teman-teman bisa terapkan di organisasi teman-teman. Jadi apa yang menjadi hal koreksi hari ini bisa disampaikan, bisa mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan di teman-teman semua. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dosen juga yang satu dari semester 1 dan 2 ini telah membimbing kita, dan khususnya untuk Bapak kita sendiri saya ucapkan terima kasih. Dalam pembelajaran saya banyak yang kurang, dalam pembelajaran saya banyak yang belum mengerti. Saya harapkan untuk kedepannya itu bisa membimbing lebih baik dari semester 1 sampai nanti lulus wisuda. Terima kasih Bapak Hafiz Hasan, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.